Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini seharusnya pertemuan ketiga mata kuliah dari perancangan sistem informasi manajemen informatika Peliban. Materi ketiga untuk PSI adalah analisa dan perancangan sistem informasi. Kita mulai saja materinya hari ini. Secara pengertian dulu, apa sih analisa sistem dan sistem desain? Karena dua-duanya merupakan hal yang berbeda dan tahapan prosesnya juga berbeda. Analisis sistem sendiri ini memahami dan menspesifikasikan detail yang harus dilakukan oleh sistem. Garis bawahnya ini ya, analisis itu mendefinisikan masalah. Jadi kira-kira masalah apa yang ingin kita selesaikan itu masuk tahap analisis sistem. Sederhananya, istilahnya dari requirement to specification. Ingat, ini requirement, not recruitment. Bacanya requirement, karena masih kebanyakan ada yang salah bacanya kalau tahapan-tahapan metodologi rekrutmen Bu. Padahal yang benar adalah requirement. Requirement itu menganalisa kebutuhan sistem. Jadi from requirement, menganalisa kebutuhan sistem, menjadi spesifikasi apa yang akan dikerjakan oleh sistem informasi yang akan kita buat. Kemudian itu sistem analis sistem. Selanjutnya yang kedua adalah sistem desain. Apa yang dimaksud dengan sistem desain? Sistem desain adalah menjelaskan detail-detail bagian dari sistem informasi yang akan kita implementasi. Istilahnya kalau desain sudah tahap proses memecahkan masalahnya. Kalau sistem desain dari spesifikasi menjadi implementasi. Jadi tahapan awal kalau kita membuat sistem informasi apa dulu? Analisis sistem dulu. Analisis sistem dulu, apa yang dikerjakan analisis sistem? Mendefinisikan masalahnya. Kira-kira masalah ingin kita selesaikan dari buat sistem informasi itu apa? Makanya dibentukkan requirement-nya. Requirement itu analisa kebutuhan sistem. Oke. Itu analisis. Sudah tahu kita masalahnya apa yang diselesaikan dari sistem informasi yang kita buat. Langkah selanjutnya mulai mendesain. Desain sistem. Sistem desain. Kalau sistem desain sudah bagian bagaimana caranya memecahkan masalah. Implementasinya untuk membuat sistem informasi itu seperti apa? Itu tahapan desain. Ini nanti masuk ke TA kalian pun juga gitu. Ada analisisnya, ada sistem desainnya. Oke. Kita masuk ke metodologi. Ini metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem seperti yang pernah Ibu sebutkan sebelumnya. Metodologi kalian jawab adalah sudah tahu semua pengertian metodologi. Nah, kalau mengembang sistem informasi ada juga metodologinya, tahapannya, caranya. Kalau kita menyebutnya bahasa ilmiahnya adalah metodologi dalam mengembang sistem. Kita lihat dulu pengertian metodologi. Metodologi adalah metode, cara, prosedur, konsep pekerjaan, aturan yang akan digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama kita proses mengembangkan sistem informasi. Jadi metodologinya itu cara, tahapan, prosedur, langkah-langkah, proses pengerjaan, itu metodologi. Dan jangan lupa kalau TA nanti di bab 3 harus ada disebutkan metodologi pengembangan sistem, kalian pakai apa? Jadi harus dipahami dari sekarang ya, metodologinya nanti mau buat TA pakai metodologi apa, cara apa. Ini Ibu ambil yang paling sederhana dulu, yang paling tua, salah satu yang paling tua juga dalam metodologi mengembangkan sistem informasi. Ada SDLC. SDLC itu kepanjangan dari Software Development Life Cycle. Artinya siklus pengembangan sistem. Yang ini SDLC yang paling sederhana. Ada Pressman, SDLC banyak, sebenarnya turunannya juga banyak nanti. Ini Ibu ambil yang paling sederhana dulu supaya mudah dipahami. Ini SDLC Pressman yang hanya 4 tahapan saja. Jadi 4 tahapan mulai apa? Mulai dari desain.
analisis dulu. Tahap pertama desain, tahap kedua, tahap ketiganya adalah coding maksudnya, programming, ini masuk sini. Kemudian kalau sudah, baru masuk tahapan testing. Jadi kalau tahapannya begini. Kalau menurut SDLC Pressman, metodologi SDLC Pressman ini yang hanya 4 langkah. Kalau menurut kalian ini cocok untuk TA kalian nanti, untuk project kalian di akhir semester juga boleh pakai SDLC Pressman, karena mudah Bu, tahapannya cuma 4 aja misalkan, boleh pakai SDLC ini. Kita bahas dulu analisis. Jadi SDLC Pressman mulainya dari tahap analisis dulu. Di tahap analisis, menganalisa kebutuhan sistem, kira-kira kita mulai mendefinisikan sistem informasi yang kita buat itu bisa memecahkan masalah apa saja. Makanya tadi disebutkan seperti yang slide sebelumnya, mendefinisikan masalah kalau tahapan analisis. Kemudian setelah analisis baru masuk tahapan desain. Tahapan desain itu mulai menspesifikasikan aplikasi kita fungsinya untuk apa saja. Kemudian yang ketiga coding. Kalau sudah lewat desain, masuk tahapan coding. Coding itu mulai pemrograman, mulai mengembangkan, mulai membangun bahasa pemrograman untuk membuat aplikasinya. Lalu sudah, jangan lupa tahapan terakhir testing. Testing itu dicoba, ada bugnya atau ada programnya jalan atau ada error atau adanya. Nah, itu tahapan testing. Ingat, SDLC sesuai dengan gambarnya di sini, ini terurut. Jadi terurut ya. Nah, ini dari analisis ke desain. Dari desain ke coding, dari coding ke tes, itu terurut aturannya. Langkah-langkahnya ini 1, 2, 3, 4. Ada boleh dari analisis langsung ke coding, atau dari analisis langsung ke testing misalkan, itu ada boleh. Itu melanggar aturan dari SDLC. SDLC itu metodologinya harus terurut. Oke, itu SDLC sederhana, SDLC Pressman. Kemudian, nah ini ada lagi SDLC yang lebih detail lagi. SDLC ini dia memiliki tahapan, kalau tadi 4 langkah, yang di sini adalah 6 langkah. SDLC Pressman sendiri sebenarnya ini metodologi lama, sudah ada 1960-an kalau tidak salah. Ini lama sekali mengembangkan, dan ini juga bagus untuk yang pemula, yang newbie. Kalau ingin mengembangkan informasi, bagusnya memang pakai metodologi SDLC. SDLC kan banyak turunannya kan, mulai dari tadi sederhana yang 4 langkah aja, ada yang nanti waterfall. Itu nanti kalau kalian mau pakai untuk TA bisa. Makanya SDLC ini banyak digunakan kalau untuk tugas-tugas akhir skripsi. Karena apa? Karena biasa terurut. Terus kita masuk SDLC. SDLC ini adalah siklus proses dalam mengembangkan sistem. Ini terurut mulai dari masih di SDLC. Ini adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan berarti mengembangkan sistem informasi, membuat sistem informasi, memelihara juga bisa, dan menggunakan sistem informasi juga bisa pakai metodologi ini. Kita bahas satu persatu tahapannya SDLC. Tahapan pertama, mulai dari tahapan yang pertama adalah ini, identifikasi dan seleksi proyek. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. Oke, tahapan ketiga masuk ke tahapan analisis. Tahapan keempat, setelah analisis baru desain. Yang kelima, masuk tahapan kalau sudah desain, implementasi. Implementasi di sini masuknya coding, proses pengkodingan. Kalau buat database-nya di sini juga. Setelah implementasi ini berarti sampai ke tahapan implementasinya. Implementasi maksudnya aplikasinya sudah selesai, sudah dikembangkan, dibangun dulu, kemudian di testing sampai diimplementasikan ke customer yang ingin menggunakan sistem informasi tersebut.
Tahapan terakhir ada masuk SDLC adalah tahapan pemeliharaan. Oke. Oke, ini ya tahapan pemeliharaan. Nah, masuk lagi. Jadi SDLC itu namanya juga sesuai namanya, life cycle. Life cycle namanya, kalau circle berarti adalah daur hidup. Kalau daur hidup berarti tidak ada putus-putusnya. Jadi kalau misalkan kan pertama kan ya, ini nomor satunya, ini terakhir. Nah, ke-6, apakah ke-6 selesai prosesnya? Tidak selesai. Kalau sudah sampai ke-6 berarti lanjut ke satu lagi. Makanya dinamakan siklus, life cycle. Berarti tidak ada putus-putusnya dalam mengembangkan kita. Makanya di sini disebutkan kalau SDLC pasti siklus dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Pasti ada tanda panahnya melingkar semua. Nah, SDLC ya, kita bahas satu persatu. SDLC tahapan pertama adalah identifikasi dan seleksi proyek. Jadi kalau ini bahas dalam informasi, tahapan pertama identifikasi dan seleksi proyek. Ini kita yang sudah proyeknya banyak ya. Tapi misalkan kan kalau kalian punya idenya banyak, ingin apa sih yang dieksekusi, ingin apa sih yang dibuat akan untuk TA, kalau untuk proyek seperti apa. Yang pertama tahapannya adalah mengidentifikasi proyek-proyek potensial. Apa sih proyek-proyek potensial? Jadi bisa dilihat indikatornya di sini. Keuntungan yang diperoleh besar atau tidak. Yang kedua, waktunya cukup untuk mengerjakan atau tidak. Ini proyek potensial yang masuk dikatakan sebagai proyek potensial. Yang ketiga, selain keuntungannya, duitnya, waktunya, kira-kira kita punya orang tidak untuk mengerjakan ini? Sumber daya yang dimiliki ada atau tidak? Jadi kita misalkan nanti kalau kalian sudah kerja ya, tahapan awal kan identifikasi dan seleksi proyek. Kira-kira mana yang proyek dikembangkan? Indikatornya lihat 3, keuntungannya, waktunya, orangnya atau kadang. Jadi misalkan kalian dapat proyek, misalkan proyeknya 150 juta, terus pasti menguntungkan kan ya. Waktunya penyelesaiannya 3 bulan, lumayan lah, sedang waktunya. Tapi orangnya berbeda, jadi jangan juga diambil proyeknya. Jadi kalau bisa ikut 3 kriteria ini untuk pengembangan proyek. Itu mengidentifikasi proyek. Langkahnya yang diidentifikasi, langkah kedua adalah melakukan klasifikasi dan ranking proyek. Ini kalau proyeknya banyak ya. Kalau proyeknya banyak, yang mana dikerjakan duluan, yang mana yang berudi, kita bisa buat klasifikasi dan rankingan proyek. Klasifikasi dari proyek paling layak dikerjakan sampai proyek yang merasa tidak dibutuhkan. Ini merankingnya. Merankingnya gimana? Klasifikasinya lihat di sini. Yang paling layak dikerjakan, paling layak dapat di mana ketentuannya? Ketentuannya dari kembali ke poin 1. Nah, paling layak di mana? Lihat ini keuntungannya, waktunya, sumber dayanya. Kalau ini paling layak memenuhi ketiganya ini, berarti ini bisa diprioritaskan jadi proyek yang dikerjakan duluan, nomor 1. Sampai proyek yang dirasa tidak menguntungkan jika dikerjakan. Ini kalau nanti kalian bekerja di software house misalkan, proyek mana yang dikerjakan duluan, nah ini bisa lihat guideline-nya ini. Yang ketiga berarti memilih proyek untuk dikembangkan. Hasilnya dari proses pertama, identifikasi dan seleksi proyek, adalah hasilnya berupa laporan kelayakan. Laporan analisis kelayakan. Jadi berisi definisi masalah, tujuan yang ingin dicapai dari proyek tersebut. Nah, jadi semuanya tertulis. Oke. Kalau misalkan di TA kalian ini latar belakang kenapa kalian mengambil judul tersebut, kenapa kalian akan membuat TA tersebut, judul tersebut, sistem informasi yang akan dibuat. Oke, itu tahapan pertama dari SDLC, identifikasi dan seleksi proyek. Yang kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. Jadi kalau tadi yang pertama sudah memilih, tahapan selanjutnya adalah mulai merencanakan proyek yang akan dibuat. Tahapan perencanaan menentukan apa saja
Ada 6 yang ditentukan dalam perencanaan proyek. Yang pertama rencana kerja yang akan dikerjakan. Yang kedua jangan lupa durasi. Jadi ada penjadwalan. Jadi setiap proyek pasti ada penjadwalan untuk setiap tahapan. Jadi misalkan tahap identifikasi proyek berapa lama, berapa minggu, berapa hari. Kemudian untuk tahapan analisis berapa hari, desain coding. Jadi proyek itu nanti waktunya sesuai dengan budget yang dianggarkan, waktunya dengan sesuai waktu yang dijadwalkan. Karena kalau proyek waktunya melebihi dari waktu yang ditetapkan, biasanya over budget, akan budget yang lebih banyak lagi. Orangnya kan pasti sudah banyak pekerjaannya lagi. Jadi itu sangat merugikan. Jadi kalau bisa tetap pada jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, sumber dayanya. Sumber daya manusianya direncanakan juga. Siapa yang jadi analis, siapa yang jadi desainer, siapa yang jadi programmer, testernya siapa saja. Nah, itu nanti untuk sumber daya. Perangkat lunak yang dikerjakan apa aja, bahasa pemrogramannya apa, database-nya apa, kalau pakai framework framework-nya apa, dan lain-lain. Perangkat lunak. Kemudian perencanaan selanjutnya ada perangkat keras. Perangkat keras tentukan hardware-nya pakai komputer atau laptop, misalkan. Komputernya spesifikasi berapa, laptopnya spesifikasi berapa, perlu alat inputan tidak, perlu alat outputan seperti printer atau tidak. Jadi perangkat keras semua ditentukan dalam perencanaan proyek. Yang terakhir, jangan lupa estimasi biaya. Karena memakai orang itu perlu gaji orang, biaya lagi. Penyediaan perangkat lunak, kalau pakai yang berbayar silahkan diselesaikan yang berbayarnya. Kalau kada bisa berarti pakai yang free. Jangan mengganggu hak cipta atau software tertentu. Yang ketiga, pakai perangkat keras. Pakai perangkat keras itu kan dihitung kan biayanya. Kira-kira pakai komputer berapa, pakai laptop berapa, printernya yang bagaimana, laser kah, jet ink kah, itu kan biayanya beda-beda. Jadi ditentukan estimasi biaya perlu berapa untuk mengembangkan proyek sistem informasi ini. Jadi kalau dari tahapan ini, inisiasi dan perencanaan proyek, ini ditentukan dulu. Kalau sudah dituangkan dalam jadwal pelaksanaan proyek untuk mengestimasi beban kerja dan durasi. Jangan lupa ini salah satu tahapan yang penting ya, karena kesalahan pada tahap ini akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Jadi jangan sampai proyek itu waktunya melebihi waktu yang ditetapkan, budgetnya juga over budget. Nah, jangan sampai, itu akan nanti berpengaruh pada keuntungan yang kita peroleh. Membutuhkan manajer informasi yang sangat berpengalaman. Jadi ini kerjanya siapa? Kerjaannya adalah merencanakan proyek ini, pekerjaannya manajer SI. Manajer SI itu yang jadi manajer, yang jadi pimpinan, biasanya yang ilmunya paling banyak, pengalamannya juga banyak juga. Jadi kalau sudah bisa harapannya manajer SI sudah bisa mengatur, menjadwalkan yang terbaik untuk proyek tersebut. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, tahapan analisis. Tahapan analisis adalah sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti akan diusulkan. Jadi maksudnya di sini ketujuannya dulu. Tujuannya adalah memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari sistem baru. Jadi ini tahapan analisis, tujuannya adalah memahami kebutuhan sistem informasi yang akan kita buat. Sistem informasi itu kan kita harus tahu dulu alur prosesnya sistem informasi yang akan kita buat itu seperti apa. Ini 6 fase kalau tahapan analisis. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi, yang kedua mengidentifikasikan kebutuhan sistem, yang ketiga memprioritaskan kebutuhan, memprioritaskan requirement yang dianggap kritis, memilihnya mana dulu yang dikembangkan informasi. Kemudian yang keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif jika analisis yang kita ajukan pertama itu ditolak. Yang keenam, mengulas, mereview analisa kebutuhan dengan pihak
manajemen. Itu tahapan analisis. Jadi misalnya kan gini tahapan analisis. Kalian kita ambil contoh yang sederhana dulu deh. Misalkan membuat Simpadu, sistem informasi terpadu akademik mahasiswa misalkan. Jadi untuk membuat Simpadu, kita harus tahu dulu prosesnya yang di Simpadu itu mencakup apa saja. Itu istilahnya kebutuhan bisnisnya, bisnis prosesnya. Jadi proses apa saja yang di handle oleh sistem informasi tersebut bisa disebut dengan proses bisnis. Jadi misalkan gini, Simpadu itu menyimpan data absensi mahasiswa. Nah, untuk data absensi itu apa tuh proses yang dilakukan? Absensi itu berarti absensinya dari absensi dosen. Absensi dosen kemudian menginput siapa? Diinput oleh admin. Nah, baru masuk. Itu proses bisnisnya. Kita harus paham proses bisnisnya, cara dapat datanya itu seperti apa. Kemudian absensi digunakan untuk siapa saja, dilihat oleh siapa. Kebutuhannya untuk apa, dan kebutuhan nanti untuk kebutuhan nilai, untuk kebutuhan SP dan lain-lain. Nah, itu harus tahu prosesnya, proses bisnisnya, itu kebutuhan bisnisnya. Jadi nanti kita harus tahu cara seperti itu. Kalau ingin membuat Simpadu harus tahu alur proses atau proses bisnis yang terjadi dalam satu sistem tersebut. Sistem itu kan kita digitalkan ya. Nah, jadi kita harus tahu cara prosesnya seperti apa. Fasenya yang pertama tadi mengumpulkan informasi, mendefinisikan kebutuhan sistem, memprioritaskan kebutuhan, kemudian misalkan kalau buat Simpadu yang dikerjakan apa dulu, absensinya, nilainya, misal. Yang lain misalkan ada untuk pembayaran, tapi pembayaran masih belum terlalu penting. Pembayaran berarti nanti dulu karena waktunya tidak cukup. Misalnya ini kita harus memprioritaskan fungsi-fungsi mana dulu dikembangkan atau yang di hold dulu atau yang tidak dikembangkan. Itu memprioritaskan kebutuhan maksud. Yang keenam, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Jadi alternatif apa saja yang kalau ini ditolak kebutuhan informasinya, kita bisa mengajukan yang terbaik bagaimana solusinya ke klien atau customer. Yang keenam, mengevaluasi, mereview, analisa kebutuhan dengan pihak manajemen atau dengan pihak klien. Jadi kalau kita dapat itu waktu menganalisa, analisa requirement, kebutuhan sistem, ini bujurkah sudah ini? Kita tanyakan ke yang memesan sistem informasi kepada kita. Ini bujurkah sudah analisanya kayak gini-gini ini proses bisnisnya, pengumpulan dokumennya ini. Kalau misalnya kurang silakan ditambahi, kalau misalkan salah silakan dikoreksi. Itu tahapan analisis yang mengulas dan menganalisa kebutuhan pihak manajemen. Oke, tahapan ketiga. Tahapan keempat, tahapan selanjutnya berdasarkan SDLC 6 langkah, ada tahapan desain. Tahapan desain, apa saja dimasukkan tahapan desain? Tahapan desain adalah lanjutan dari analisis, mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi ini guys, spesifikasi real. Jadi kita mau tahu tadi mau buat Simpadu. Simpadu kira-kira perlunya apa aja? Ini aktivitas yang dilakukan, merancang desain, merancang dan mengintegrasi jaringan. Nah, jadi Simpadu perlu jaringan atau kada? Kalau perlu jaringan, aksesnya pakai kabel atau pakai wifi. Jaringan internal atau jaringan internet. Kemudian yang kedua, merancang arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi kita kira-kira seperti apa? Simpadu sudah pasti mau yang berbasis web. Berbasis web sudah pasti ada servernya, ada kliennya siapa saja, itu untuk arsitekturnya. Kemudian desain antarmuka. Antarmuka juga penting karena digunakan oleh seluruh mahasiswa. Mahasiswa kalau Simpadu, mahasiswa pun kan juga macam-macam kan. Ada yang ahli, ada istilahnya canggih lah, expert user lah ibaratnya. Yang kalau lihat aplikasi itu sudah paham harus melakukan ini, harus klik ini, harus klik itu, cari informasi di mana. Ada yang mahasiswa yang novice user istilahnya, yang ya istilahnya gaptek lah, belum kada tahu misalkan melihat di mana, filternya di mana, loginnya di mana, tuh masih sangat gaptek sekali kalau menggunakan teknologi. Nah itu kan gimana
caranya kita bangun antarmuka yang expert user bisa menggunakan dan novice user juga menggunakan. Yang terbiasa menggunakan sistem informasi lawan yang masih gaptek dengan sistem informasi. Itu jadi harus mendesain antarmuka yang baik. Kemudian yang keempat, mendesain antarmuka pengguna ini mendesain sistem antarmuka juga, kemudian mendesain dan mengintegrasikan database. Nah, sudah masuk tahapan desain, makanya tahapan desain itu ada kalau diagram yang kita pakai konseptual, data, model. Yang pada slide sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu ada ditampilkan konseptual, data, model. Jadi data itu satu tabel berelasi dengan siapa, relasi kemana, one to many kah, many to many kah, relasinya kemana, ada perlu berelasi, bisa juga. Itu mendesain dan mengintegrasikan database. Yang keempat, membuat prototipe untuk detail sistem. Prototipe itu program yang sudah bisa digunakan, tapi belum selesai. Tapi bisa digunakan, bisa diklik, bisa dilihat, sudah ada produknya yang jadi, tapi belum sempurna. Yang ketujuh, mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. Jadi secara umum tahapan desain ada berapa? Tahapan desain ada dua, ada desain logis, ada desain fisik. Nanti kita bahas ini desain logis dan desain fisik, karena tahapan desain logis dan fisik itu masuk ke laporan TA kalian. Ada nanti. Jadi harus pahami desain logis apa, desain fisik apa. Dibedakan karena dua-duanya beda. Ini desain logis. Desain logis adalah semua fitur fungsional dari tahapan analis deskripsi terpisah dari platform komputer yang digunakan. Ini lebih detailnya. Apa hasilnya? Deskripsi fungsional mengenai data dan proses pada sistem. Apa yang dimaksud dengan fitur fungsional? Fitur fungsional itu sistem informasi bisa melakukan apa saja. Itu desain fungsional, itu deskripsi fungsional. Jadi datanya, ini kan ada fungsional mengenai data dan mengenai proses. Tadi mengenai data, desain fungsional. Sistem informasi, kita ambil contohnya Simpadu misalkan. Simpadu itu datanya perlu apa? Seperti apa aja, itu fitur fungsional. Bisa menghasilkan apa saja. Jadi kalau misalkan dari Simpadu, kita admin bisa menginputkan data, bisa mengedit data, bisa memasukkan apa saja, itu kebutuhan fungsional. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh sistem itu istilahnya dengan deskripsi fungsional. Jadi misalkan satu, dari sisi admin bisa di Simpadu bisa memasukkan absen, bisa mengedit absen, bisa menghapus, itu satu kebutuhan fungsional. Yang lainnya misalkan bisa input nilai berarti itu kebutuhan fungsional lain, input nilai mahasiswa. Itu salah satu contoh kebutuhan fungsionalnya. Itu data, ada proses juga. Kemudian deskripsi, spesifikasi sistem, inputannya seperti apa, outputnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ini digambarkan oleh desain logis. Berarti kalau desain logis, dokumennya akan dihasilkan di desain logisnya masuk ke TA kalian, laporan TA. Ada beberapa modelan data. Nanti ada kita belajar diagramnya, cara buat pemodelan data. Kemudian adalah pemodelan proses. Pemodelan proses yang kita pelajari di PSI adalah namanya DFT. Jadi menggambarkan aliran proses. Namanya data flow diagram. Kemudian perancangan tabel database ini maksudnya. Jadi data itu kan sistem informasi perlu data kan, perlu database kan. Jadi data itu perlu disimpan di database, tabel-tabelnya apa saja. Nah, itu masuk desain logis. Hierarki antarmuka itu misalkan gini, misalkan menu, kalian buka menu, buka aplikasi, itu kan ada banyak, ada menu home, ada menu about dan lain-lain. Di bawahnya itu kan masih, di dalamnya itu kan masih bisa pilih lagi bagian lain kan, makanya ada disebut hierarki antar modul.
Jadi antara modul satu dan modul lain tuh pasti ada hubungannya. Yang kelima, dokumentasikan adalah desain antar muka. Itu masuk desain logis. Jadi perancangan user interface itu masuk desain logis. Desain akan dibuat. Oke, itu desain logis. Kemudian yang selanjutnya dalam tahapan desain ada tahap desain fisik. Desain fisik itu spesifikasi logis diubah dalam bentuk detail teknologi. Jadi kita harus tahu kalau desain logis itu yang berhubungan dengan data, berhubungan dengan proses di belakangnya. Kalau fisik sudah teknologinya. Kira-kira kita menggunakan teknologi apa? Dalam pemrograman, mengembangkan sistem, tes coding dilakukan. Pemrograman dilakukan. Outputnya apa kalau desain fisik? Nah, karena nanti kan di TA ada desain fisik, ada desain logis. Jadi di laporan nanti tahun ada deskripsi teknis. Apa saja deskripsi teknis? Deskripsi teknis itu pemilihan perangkat lunak, pemilihan perangkat keras itu masuk desain fisik. Jadi pakai software apa saja kalau buat codingnya, misalkan pakai Delphi. Kalau Delphi berbayar harus pakai dulu bayarnya. Kalau memang gratis misalkan pakai Java boleh. Berarti itu perangkat yang menggunakan database-nya bisa pakai SQL, pakai Oracle, pakai Access dan lain-lain. Itu soal perangkat lunak. Perangkat kelasnya tadi saya sebutkan. Bisa pakai komputer, bisa pakai laptop, inputannya bisa pakai barcode, bisa pakai QR code dan lain-lain. Yang kedua, mendeskripsikan spesifikasi sistem. Jadi ada modul programnya, ada filenya, sistem jaringannya sudah diketahui, pakai jaringan apa. Kemudian yang keempat, masuk sistem perangkat lunak. Kalau pakai jaringan, nanti dia pakai jaringan yang arsitekturnya apa, di client server kah. Untuk membasis biasanya pakai client server. Yang kelima tahap implementasi. Tahapan implementasi ada tahapan testing. Yang pertama, testing menguji hasil kode program. Tujuannya adalah kode program dibuat bebas dari kesalahan sintak kode program maupun secara logika. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang ada pada klien, itu testing. Yang ketiga, mudah dijalankan dan dipahami oleh pengguna. Kalau buat sistem informasi, lihat dulu penggunanya siapa. Makanya kita bisa buat aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian, kalau sudah testing berhasil, sudah selesai, ada tahap selanjutnya adalah instalasi. Instalasi berarti program sudah bebas error, tidak ada bugs lagi. Program sudah bisa digunakan, data sudah bisa disimpan, berarti instalasi aplikasi sudah bisa resmi untuk dijalankan oleh klien. Outputnya berupa apa? Outputnya kalau tahap implementasi, source code-nya free error, tidak ada error lagi. Ada prosedur pelatihan, maksudnya prosedur pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang digunakan oleh nanti end user. Kalau perluan bantuan bisa pakai supporting end user. Dan ada juga manual book-nya, buku cara pelaksanaannya gimana. Jadi misalkan nanti kalau aplikasi sudah jadi, ini ada dokumen user manualnya, ada buku prosedurnya. Nah, itu ada. Kalau kalian apa nih di buku TA kalian pasti ada cara menggunakan aplikasi. Jadi mulai dari awal, mulai dari login, apa dulu login, setelah itu masuk mana, klik mana, fungsinya apa saja dan lain-lain. Nah, itu masuk tahap implementasi. Tahap terakhir, tahap ke-6 dari SDLC adalah pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi kalau sistem informasi, kalau sudah jadi, sudah implementasi, sudah instalasi, itu pasti dipelihara. Karena sistem informasi itu kan buatnya mahal, waktunya lama, tenaganya banyak. Ya kadang mungkin sistem informasi
servernya kita biarkan terbuka aja, datanya aplikasi komputer bisa diakses tanpa password, kemudian keamanan tidak di-upgrade, dan lain-lain. Sistem informasi yang kita buat harus dipelihara dengan baik. Hasilnya, proses pemeliharaan itu versi baru perangkat lunak yang digunakan bisa jadi, makanya kan ada kadang versi update-annya, versi 1.1, versi 2, versi 3, itu versi baru perangkatnya. Kemudian perangkat, perbaikan perangkat itu sangat variatif, macam-macam, bisa perbaikan dari program yang crash, penambahan modul-modul, atau penambahan program baru, penambahan versi baru, penambahan user interface baru, dan lain-lain. Oke, ini SDLC. SDLC sebenarnya kalau kita bahas tentang SDLC, ada kelebihan, ada kekurangannya. Ini ada kelebihan dan kekurangannya SDLC. Terutama SDLC ini kan metode lama tapi masih banyak digunakan karena memang ada beberapa cocok untuk aplikasi, untuk kasus-kasus tertentu, ada yang sudah tidak cocok lagi untuk beberapa studi kasus tertentu. Kita bahas dulu kelebihannya apa. Kelebihannya yang pertama, langkahnya sekuensial. Sekuensial memungkinkan pengembangan untuk fokus pada satu langkah, kemudian melanjutkan ke langkah selanjutnya. Seperti yang disebutkan pada gambar-gambar SDLC sebelumnya, SDLC sebelumnya itu sekuensial, artinya berurutan. Jadi kada boleh loncat-loncat dia, kada boleh ada langkah yang dilewati, jengkal. Makanya bisa fokus satu, misalkan ke analisis dulu. Analisis harus selesai sudah semuanya, requirement sudah dipenuhi semuanya, baru masuk tahap kedua, tahap selanjutnya, tahap desain. Itu kada bisa misalkan sambil mengerjakan analisis sambil mengerjakan desain, ya kada bisa. Jadi harus satu selesai baru lanjut selanjutnya. Makanya sekuensial. Makanya kenapa banyak mahasiswa TM menggunakan, ya karena itu, karena dia terurutnya bagus, urutannya bagus. Jadi kalau bagi yang pemula untuk membahas informasi, jadi tahapannya bisa aplikasi kalian buat itu sesuai tahapan-tahapan yang ada. Oke, jadi satu proses selesai, satu proses selanjutnya. Kemudian sangat bermanfaat bagi pemula seperti disebutkan tadi. Makanya banyak anak mahasiswa yang menggunakan ini, TA-nya, skripsinya, metodologinya pakai menggunakan SDLC, meskipun ini metode lama. Kelemahannya, menjawab dari kelebihan satu, terlalu boros dari segi biaya waktu maupun biaya. Jadi jika ada terjadi perubahan ketika sistem dikembangkan, ya, karena sesuai kebutuhan analisis awal misalkan, perubahan satu tahap itu akan berakibat pada tahap selanjutnya. Seperti yang disebutkan tadi, kalau buat proyek itu kan ada penjadwalannya. Jadi satu tahap di analisis itu berapa lama, tahap di desain berapa lama. Nah itu biasanya makan, kalau pakai SDLC kan harus terurut, kada boleh melincau, karena harus terurut tadi sekuensial, berarti ya memakan waktu. Karena memang satu proses harus dipenuhi, satu proses harus selesai, baru proses selanjutnya. Misalkan ada dianalisa, waktunya yang kita jadwalkan adalah seminggu, tapi ternyata keadaan di lapangan kita kadang bisa memungkinkan mengumpulkan waktu selama 1 minggu kebutuhan sistem. Itu kan nanti berpengaruh waktunya, pasti menambah lagi ke yang lain, ke tahap desain, ke tahap implementasi, ke tahap pemeliharaan. Itu kurangnya tuh di situ, memerlukan biaya dan waktu. Yang kedua dari kelemahannya merupakan pendekatan struktur yang mensyaratkan harus mengikuti langkah yang ada. Jadi tadi SDLC itu harus sekuensial, harus terurut. Kalau keempat tadi harus terurut keempatnya. Kalau cycle berarti harus melalui tahapan selanjutnya. Kada boleh muncul dari identifikasi dan seleksi proyek langsung ke desain, kada bisa. Harus ada tahapan perencanaan dulu, kemudian harus tahap analisis dan lain-lain. Itu kelemahannya SDLC, harus terurut. Ada metode-metode lain yang bisa menangani kelemahan SDLC, banyak sebenarnya. Ada metode Agile, ada metode logi object oriented, dan lain-lain. Metodologi yang lain kita bahas, tapi dalam tugas kelompok. Tugas kelompoknya tadi disebutkan seperti yang ada di Google Meet tadi. Kelompoknya 4 orang. 4 orang pas maksimal.
Tugasnya buat paper, sebutkan 3 metodologi pengembangan sistem informasi selain SDLC. Karena kita yang materi yang dibahas kali ini kan SDLC, berarti SDLC jangan dibahas lagi. Tapi turunan SDLC seperti waterfall dan lain-lain itu boleh. Tapi SDLC sederhana jangan dibahas lagi oleh kelompoknya. Itu ya. Metodologi apa saja isinya? Metodologi jelaskan pengertiannya, kemudian ada langkah-langkah metodologi, kalau ada gambarnya sertakan gambarnya, karena metodologi itu biasanya sesuai dengan gambar. Misalkan kayak teknik spiral kenapa namanya spiral? Karena metodologinya memang dia konsepnya spiral. Nanti kalian lihat metodologi spiral seperti apa. Ada metode prototype, ada metode agile. Metode agile tuh yang lagi tren sekarang. Karena banyaknya startup, metode yang digunakan adalah metode agile. Selain agile method, ada juga object oriented analysis dan design. Itu juga ada lagi. Sertakan gambarnya seperti apa. Yang keempat, jangan lupa studi kasusnya. Studi kasus untuk masing-masing metodologi. Jadi setiap metodologi itu kasusnya beda-beda, tahapannya beda-beda. Yang kalian bahas adalah studi kasus tahapan tersebut. Jadi tolong cari studi kasusnya berdasarkan dari sumber jurnal, sumber bacaan tertulis. Karena sudah semester 4, tolong tata tulisnya diperbaiki, jangan mengambil dari Wikipedia, Blogspot, WordPress, dan blog-blog lainnya, tapi cari sumbernya dari sumber primer, buku, jurnal, paper orang lain yang memang bisa diakui keilmiahannya. Minimal ada 1 buku yang kalian gunakan sebagai daftar pustakanya. Jadi digunakan studi proyek kasusnya juga, studi kasusnya untuk aplikasi apa yang dibahas, metodologinya. Oke, metodologinya ya, metodologinya yang ditekankan dari proyek tersebut. Metodologinya misalkan agile itu kan tahapannya apa aja, jadi itu yang dibahas. Atau metodologi prototype tadi yang 3 tahapan. Nah itu misalkan tahap pertama apa, tahap ketiga apa, itu studi kasusnya lebih dibahas ke situnya. Ketentuannya, buat papernya, paper tertulis, makalah tertulis dalam bentuk Word, tapi yang dikumpulkan sudah dalam bentuk PDF. Jangan kumpul ke ibu dalam bentuk Word. Ini nanti ibu buka tugasnya di Classroom. Waktunya 1 minggu. Jadi deadline-nya adalah hari Selasa. Pokoknya 1 minggu sebelum perkuliahan selanjutnya. Untuk kelas A itu hari Selasa. Berarti deadline-nya hari Senin sebelum jam 12. Untuk kelas C itu hari Kamis. Berarti deadline-nya hari Rabu sebelum jam 12 malam. Kalau sudah jam 12 berarti sudah Kamis, sudah ditutup. Jangan lupa satu kelompok cukup 1 saja yang mengumpul makalahnya. Oke, itu untuk papernya dikumpul. Kemudian paper kalian akan dipresentasikan sudah pasti buat presentasi slideshow-nya, PPT-nya. Kita presentasikan waktu di Google Meet perkuliahan selanjutnya. Karena ada Google Meet, tolong berarti ada yang siapkan mengakses Google Meet-nya pakai laptop untuk menampilkan presentasi. Karena kalau lewat handphone sulit ya untuk menampilkan presentasi slide kalian. Pokoknya jadi silahkan dikerjakan dengan baik, ikuti ketentuannya. Kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan tentang materi ini juga. Kalau ada pertanyaan silahkan pertanyakan di Google Classroom, jangan di WA. Jadi biar semua lihat, biar semua paham, biar semua tahu. Mungkin aja pertanyaan kalian itu juga pertanyaan teman-teman kalian yang lain. Jadi cukup satu bertanya, yang lain juga sudah paham. Jadi silahkan tanyakan di Classroom. Kalau mau diskusi ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan tentang materi hari ini, analisa dan perencanaan sistem, tentang metodologi SDLC tradisional, dan
tugasnya juga kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tanyakannya juga di classroom, jangan di WA. Oke. Ini bukunya silahkan nanti kalian cari, entah itu cari satu buku ya untuk penulisannya. Jadi minimal daftar pustakanya kita berasal dari satu buku. Kalau yang sudah semester 4 tata tulisnya harus diperbaiki. Sumbernya yang digunakan juga sumber terpercaya, dari buku, dari jurnal, jangan lagi copy paste dari blogspot, dari WordPress. Kalau kalian misalnya menemukan makalah atau ada tulisan bagus tuh di WordPress atau di blogspot. Nah, kalau tulisan bagus biasanya cari sumber, ada sumbernya, dia menyertakan sumber. Nah, cari di mana? Cari di sumbernya. Jangan di WordPress, jangan di blogspot, cari di sumbernya. Oke, cari apakah bukunya terserah, bisa pakai buku yang digunakan yang punya Hanif Al-Fatah ini, yang Lisa dan Pelajaran Informasi. Ada yang menggunakan Kindle, System Information System, dan lain-lain. Pokoknya bebas. Kalau pertanyaan saya tanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.